Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Ya, wah semangat semua ya. Eh, saya percaya pengharapan kita di dalam Yesus tidaklah sia-sia. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang pasti. Bukan Tuhan yang mudah-mudahan. Kematiannya pasti dan jelas. Kebangkitannya pasti dan jelas. Bukan hanya secara kitab suci pun ditutup tidak usah kita baca. Para sejarawan mengakui bahwa Yesus Kristus itu bangkit dari kematian. Amin. Kalau kitab yang lain, agama yang lain kan harus membuka kitab sucinya. Baru ada tertulis. Tapi kitab suci orang Kristen walaupun ditutup tidak usah dibaca kitab suci. Para sejarawan bahkan yang menolak, yang membenci Yesus. Mereka mengakui sebab memang fakta Tuhan kita bangkit dan hidup. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Itu yang dikatakan pengharapan kita tidak kita akan lepaskan. Kita telah merayakan hari kematian Tuhan Yesus. Dan setelah kita merayakan hari kematian Tuhan Yesus, 3 hari setelahnya kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah hari kebangkitan Tuhan Yesus, selama 40 hari, Yesus masih hidup di dunia, tapi berbeda dengan orang yang mati Bapak Ibu ya. Kalau orang yang mati selama 40 hari tidak ada gentayangan di dunia ini. Karena ada orang yang punya pemahaman, buktinya Yesus Pak. Gitu. Nah Yesus masih bisa ngobrol, masih bisa dipegang, bisa disentuh. Setelah 40 hari, baru pada hari yang ke-40 Yesus naik ke surga. Sekali lagi, apa yang dilakukan Yesus tidak dilakukan di tempat yang tersembunyi. Semua dilakukan di tempat umum, di tempat di mana banyak orang dapat melihatnya. Ketika dia naik ke surga, disaksikan 500 pasang mata menyaksikannya. Lalu ketika Roh Kudus dicurahkan, para murid-murid di loteng Yerusalem, 120 orang, mengalami, menyaksikan dan melihat. Bahkan orang-orang yang tidak percaya juga bisa melihat kalau mereka yang berkumpul di dalam nama Yesus, mereka sedang dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Oleh sebab itu tema atau judul yang saya bawakan pada pagi siang hari ini, Kingdom of God, Kerajaan Surga. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan. 1, 2, 3. Sesudah dia menderita, dia menunjukkan melalui banyak tanda bahwa dia hidup dengan menampakkan diri selama 40 hari kepada mereka dan berbicara tentang kerajaan Elohim atau kerajaan surga. Apa sih tujuan Yesus datang ke dunia? Orang berkata, untuk menyelamatkan manusia, untuk menebus manusia. Akan timbul lagi pertanyaan, tujuan Yesus menyelamatkan manusia untuk apa? Harus sampai pada goal akhirnya. Di Lukas 4 ayat 43 dikatakan seperti ini. Yesus berkata, tetapi Yesus berkata kepada mereka, aku memberitakan Injil kerajaan surga, Injil kerajaan Elohim ke kota-kota yang lain juga. Karena untuk itulah aku datang. Yesus memberitakan Injil kerajaan surga. Bapak Ibu, Yesus telah bangkit. Yesus mati, lalu Yesus bangkit. Lalu murid-muridnya yang melarikan diri ketika Yesus disalib. Dan akhirnya murid-muridnya berkata dan mengakui, terutama Thomas, engkaulah Tuhan dan Elohimku. Engkaulah Tuhan. Mereka percaya. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa sih Yesus harus naik ke surga? Padahal dia sudah menaklukkan kematian. Dia sudah menaklukkan iblis. Dan susah payah para murid-muridnya memahami bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tapi sekarang setelah Yesus bangkit, Yesus percaya dengan sepenuhnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi kenapa Yesus harus naik ke surga? Coba kalau
tetap tinggal di dunia. Akhirnya Pastor Frankie dan Pastor Stini mengundang Yesus Kristus orang Nazaret di jadwal khotbah minggu pertama bulan Juli. Diumumkan, saya percaya tempat ini akan penuh. Amin. Yang khotbah Yesus Kristus orang Nazaret. Yang khotbah Yesus Kristus orang Nazaret. Saya percaya gereja-gereja yang ada di Jakarta ini pasti tutup. Loh, ngapain mereka beribadah? Yesus Kristus di sini. Bapak Ibu mulai nangkap ya, mulai terima ya. Ngapain mereka membuka ibadah? Dan termasuk IAS juga tutup. Karena kami akan datang ke tempat ini untuk mendengar langsung Yesus berkhotbah. Nah, seandainya Yesus yang berkhotbah di tempat ini, apa isi khotbahnya? Tentang kerajaan surga. Nah, kalau Yesus yang datang ke tempat ini dan khotbah, akhirnya tempat ini penuh dan gereja-gereja lain tutup, maka akan lahirlah kerajaan yang baru. Kerajaan gereja keluarga Kristus. Tapi pada faktanya, Yesus tidak ada di dunia. Dia ada di surga. Selama 40 hari. Waktu dia hidup di dunia, fokus Yesus tentang kerajaan. Kerajaan Elohim, kerajaan surga. Fokusnya tentang kerajaan. Bahkan Yesus melakukan mujizat, melakukan kesembuhan. Dan banyak orang yang datang, sasarannya tetap lagi kepada kerajaan. Lalu setelah Yesus bangkit, 40 hari. Dia ngomong tentang kerajaan. Lihat. Dengan menampakkan diri selama 40 hari kepada mereka dan berbicara tentang kerajaan. Ada apa? Walaupun Yesus berbicara tentang kerajaan surga, murid-murid belum ngeh. Lihat, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ketika berkumpul bersama mereka, sama-sama kita baca. Mereka bertanya kepadanya, Tuhan, akankah Engkau mendirikan kembali kerajaan bagi Israel? Mereka fokus akan kerajaan di dunia, sedangkan Yesus fokus akan kerajaan di surga, jadi tidak nyambung. Yesus berbicara hal-hal yang kekal, bangsa Israel, murid-murid, para rasul, mereka berpikir kehadiran Yesus di dunia ini untuk menegakkan kembali kerajaan Israel. 40 hari Yesus berbicara tentang kerajaan surga. Pada saat Yesus mau naik ke surga, belum nyambung. Kesel ya. Kalau Bapak Ibu sebagai pemimpin, sudah ngomong berkali-kali kepada karyawan Bapak Ibu. Setelah itu dia bahas lagi pembahasan yang lain yang tidak ada hubungannya dengan apa yang Bapak Ibu sampaikan. Karena itu Yesus kesal, gak ada urusanmu. Kata Yesus kepada murid-muridnya, gak nyambungkah engkau? 40 hari saya bangkit dari kematian, berbicara tentang kerajaan, berbicara tentang kerajaan surga, malah engkau masih bahas tentang kerajaan Israel. Nah, dari sini kita ambil poinnya adalah Tuhan mau membawa kita kembali fokus pada kerajaan surga. Katakan amin. Fokus pada kerajaan surga. Karena melayani bukan untuk membangun kerajaan di bumi. Melayani untuk membangun kerajaan surga. Katakan amin. Melayani bukan untuk membangun kerajaan di bumi. Murid-murid berpikir Yesus datang ke dunia untuk membangun kerajaan di Israel. Karena itu banyak orang-orang yang membangun kerajaannya sendiri di bumi tanpa memperhatikan, tanpa memikirkan kerajaan surga. Untuk masuk surga itu anugerah. Bapak Ibu percaya? Katakan anugerah, 1, 2, 3.
Untuk masuk surga itu anugerah. Tapi untuk mahkota atau upah di dalam kerajaan surga itu hasil pelayanan selama hidup di bumi. Waktu saya di Manado selama 5 hari, tiba-tiba ada satu keluarga, murid saya di STT Bisandri. Kebetulan di perkuliahan itu mereka sedang tanya jawab tentang kerajaan surga. Lalu orang ini bertanya kepada dosen, nanti di dalam kerajaan surga kita akan mendapatkan upah. Itu bentuknya seperti apa? Seperti mahkotakah? Semakin besar upah kita, apakah semakin besar upahnya? Lalu Tuhan berkata seperti ini. Mari kita baca. Bagi kita. 1, 2, 3. Lihatlah, aku datang segera. Aku membawa upahku untuk diberikan kepada setiap orang sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Yeremia 17 ayat 10, 1, 2, 3. Aku, Yahweh yang menyelidiki hati, menguji pikiran manusia untuk membalas kepada setiap orang sesuai dengan tingkah lakunya, juga sesuai dengan hasil perbuatannya. Lagi, 1, 2, 3. Sebab kita semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus supaya masing-masing orang dapat menerima apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya, entah baik ataupun jahat. Menabur sedikit, menuai sedikit, menabur banyak, menuai banyak. Bapak Ibu, nanti di tahta pengadilan Kristus, orang yang percaya di sana itu bukan diadili untuk menunjukkan kejahatan atau penghukuman. Tapi di sana adalah tahta pengadilan untuk membagi upah. Itu ibarat perlomba atau pertandingan, maka selesai pertandingan yang dilakukan adalah untuk memberi hadiah. Bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus, penghukuman kita sudah selesai. Jadi apa yang kita kerjakan di dunia ini akan ada namanya pembagian mahkota. Tapi bagi mereka yang tidak percaya kepada Yesus akan dipertontonkan, dipertunjukkan dosa dan pelanggarannya. Bagi kita dosa dan pelanggaran kita tidak lagi dipertontonkan. Kalau mau dipertontonkan, yang dipertontonkan adalah kematian Yesus di atas kayu salib. Itu yang akan dipertontonkan sebagai penebus hidup kita dari segala dosa dan pelanggaran. Dan ayat selanjutnya dikatakan, sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Oleh karena itu, barang siapa mengabaikan salah satu dari perintah Taurat sekalipun yang terkecil dan mengajar orang secara demikian, ia akan menjadi yang terkecil di dalam kerajaan surga. Namun siapa yang melakukan dan mengajarkannya, ia akan menjadi besar di dalam kerajaan surga. Ini berbicara tentang posisi. Lagi kita baca 1, 2, 3. Siapa yang memberi minum air sejuk secangkir saja kepada seorang yang kecil ini, sebab ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia sekali-kali tidak kehilangan upahnya. Secangkir air putih saja Bapak Ibu, ada upahnya. Secangkir air putih yang diberikan kepada hamba Tuhan yang melayani Tuhan ada upahnya. Apalagi air putih itu, air putihnya itu panas, ditambah gula dan berwarna. Itu namanya kopi ya. Air putih saja ada upahnya dikatakan. Lalu 1 Korintus 15 ayat 58, dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kerajaan dunia ini akan selesai. Katakan amin. Dan kita akan berpindah di dalam kerajaan surga. Dan seperti apa kita di dalam kerajaan surga, Yesus berkata, kumpulkanlah hartamu di surga. Karena ngengat, karat, pencuri tidak dapat mengambilnya. Saya pernah mungkin kesaksian di tempat ini. Kira-kira 20 tahun yang lalu. Cinta mula-mula saya. Semangat-semangatnya ikut Yesus. Lalu di dalam tidur tiba-tiba saya dengar suara sangkakala. Ditiup kencang sekali. Tuet, tuet. Lalu ada teriakan, akhir zaman. Tiba-tiba tubuh saya terangkat. Waktu tubuh saya terangkat, saya ini mimpi Bapak Ibu. Tapi ini membuat saya semangat melayani Tuhan. Lalu saya meninggalkan bulatan bumi. Waktu saya meninggalkan bulatan bumi, saya
berada di satu tempat, semua serba putih. Lalu ada satu pribadi di sana, di depannya ada meja, di atas meja itu ada timbangan, seperti timbangan India. Lalu pribadi ini ngomong ke saya, kamu bawa apa dari bumi? Saya masih ingat waktu itu seperti memberikan daun-daunan kecil ditimbang 5 kilo. Lalu ditimbang 5 kilo, dia timbang lagi mahkota-mahkota kecil sebesar 5 kilo, lalu dikasih kepada saya mahkota-mahkota kecil berat 5 kilo. Lalu saya berkata kepada orang ini, kok mahkotaku kecil sedikit lagi? Lalu dia berkata, sebanyak apa yang kau berikan, sebanyak itulah upah yang kau dapat. Oleh karena itu kumpulkanlah hartamu di surga. Lalu saya terbangun, saya pikir saya tidak nakal lagi sudah cukup. Saya rajin ibadah, saya pikir itu sudah cukup. Saya pikir saya berbuat baik sudah cukup. Terus bagaimana cara mengumpulkan harta di surga? Tuhan berkata, bawalah jiwa-jiwa kepada Yesus. Karena yang Tuhan cari adalah jiwa-jiwa. Yang Tuhan cari adalah jiwa-jiwa. Bahkan yang terhilang, yang dirasuki legion pun, Yesus menyeberangi danau Galilea. Bahkan hampir murid-muridnya tenggelam hanya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Katakan amin. Saya percaya para rasul-rasul merelakan nyawanya dipenggal dan disalibkan untuk memenangkan saudara dan saya. Oleh sebab itu Tuhan berkata, mari kita fokus di dalam kerajaan surga. Karena zaman sekarang ini banyak orang mendirikan pelayanannya untuk membangun kerajaannya. Untuk membangun organisasinya. Gak peduli dengan gereja lain. Nggak peduli organisasi lain. Kalau bisa di dunia ini hanya organisasinya yang berdiri cukup sudah. Tapi Tuhan mau kerajaan surga yang menjadi sasaran utama. Katakan amin. Mari kita baca ayat selanjutnya, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Karena kerajaan Elohim bukanlah tentang makanan dan minuman, tetapi tentang kebenaran dan damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus, sebab siapa yang melayani Kristus dengan cara itu memuaskan Elohim dan disukai oleh manusia. Dalam teks LAI dikatakan diperkenan, kalau dalam teks IMB memuaskan. Jadi pelayanan yang diperkenan Tuhan ada 3 kategori di dalam konteks ini. Yang pertama adalah tentang kebenaran. Yang kedua, damai sejahtera. Yang ketiga, sukacita dalam Roh Kudus. Kalau mau berdiskusi, berdiskusi di dalam ini. Kalau kemarin, tadi ya, ada berdiskusi tentang roh, jiwa, tubuh, roh dan tubuh. Lalu Pak Frankie ngomong, sasaran pembahasan ini apa? Tujuan pembahasan ini apa? Lalu juga ada yang membahas ke saya tentang bumi bulat, bumi datar. Diberikan video-video yang sangat bagus sekali. Dia mulai berdebat tentang bumi bulat, bumi datar. Lalu saya bertanya, tujuan pembahasan ini apa? Adakah ada damai di sana? Adakah kebenaran Kristus disampaikan di sana? 3 poin ini adalah pelayanan kerajaan surga yang berkenan di mata Tuhan. Yang pertama kita akan lihat. Pelayanan yang berkenan di mata Tuhan. Ini pelayanan yang diperkenan Tuhan. Kita baca 1, 2, 3. Mengenai dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Warna kuning Bapak Ibu baca 1, 2, 3. Dan kamu mengenai kebenaran karena aku pergi kepada Bapa. Jadi poin yang pertama, sasaran utama kita adalah memberitakan kebenaran. Kebenaran itu apa? Dikatakan di sana mengenai kebenaran karena aku pergi kepada Bapa. Yesus tidak ada di dunia ini. Yesus tidak ada di Israel. Yesus ada di surga, sudah pergi bersama Bapa. Katakan amin. Yang ada di dunia ini adalah Roh Kudus.
Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Yesus memerintah di surga karena karya penebusan manusia telah selesai. Karya salib telah selesai. Karya penderitaan sudah selesai. Jadi sudah tidak ada lagi karya salib itu. Sudah selesai dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Sehingga dia berkata seperti ini. Ayat selanjutnya, aku telah memuliakan engkau di bumi. Aku telah menyelesaikan pekerjaan yang telah engkau berikan kepadaku. Supaya aku dapat mengerjakannya. Dan sekarang muliakanlah aku bersama dirimu ya Bapa. Dengan kemuliaan yang aku miliki bersamamu sebelum dunia ada. Kalau dari ayat ini sudah jelas Tritunggalnya ya. Lalu ayat selanjutnya. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Lalu Yesus mendekati mereka dan berkata, segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Yesus berfirman, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang ada dan yang telah ada, dan yang akan datang, penguasa semesta. Yang terakhir, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Karena itulah Elohim sangat meninggikan dia dan memberikan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di surga, di bumi, di bawah bumi, dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Elohim Bapa. Jadi berbicara tentang surga, maka fokusnya berbicara tentang Yesus yang memerintah di sana. Berbicara Yesus yang berkuasa di sana. Masih ada banyak sekali konsep orang Kristen. Kalau berpikir tentang surga, yang dipikirnya adalah tidak ada penderitaan di sana. Tidak ada air mata di sana. Tidak ada rentenir di sana. Tidak ada penyakit di sana. Yang dipikirkannya adalah hal-hal yang menyenangkan yang ada di dunia ini dia pindahkan ke surga. Itu konsep surga. Hampir mirip sih Betty dengan sepupu kita. Cuman beda versi. Sepupu kita lebih parah lagi. Surganya ada kawin mengawin di sana. Bahkan yang terakhir saya dengar, semua yang haram di dunia ini halal di surga. Bisa mengawini suami tetangga. Kalau kamu suka dengan suami istri orang lain, katanya di surga boleh. Saya dengar video itu, wah Tuhan. Tapi konsep surga adalah yang ada di dalam pikiran kita. Konsep surga adalah kita pergi ke surga bersatu bertemu dengan Yesus Kristus. Bicara surga, bicara tentang Yesus Kristus yang berkuasa. Katakan amin. Itu adalah kebenaran. Karena tanpa Yesus, surga bukanlah surga. Surga dikatakan tidak ada air mata, tidak ada penderitaan, tidak ada kesengsaraan. Surga hanya sukacita. Itu karena Yesus yang memerintah di sana. Kenapa di dalam neraka hanya ada penderitaan, kenapa hanya ada penyiksaan, kenapa hanya ada kesengsaraan? Karena tidak ada Yesus di neraka. Jadi keluarga yang tidak ada Yesus, rumah tangga yang tidak ada Yesus, itu seperti neraka yang dialami. Hanya ada kesengsaraan, hanya ada penderitaan, hanya ada sakit penyakit silih berganti. Tapi jika di dalam keluarga, di dalam kehidupan kita, ada Yesus Kristus yang bertata, maka ada sukacita, ada kemenangan, ada kuasa, ada damai sejahtera, dan ada pemulihan. Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jadi kita harus memberitakan tentang Yesus. Bahwa segala penyakit kita, segala dosa kita, segala kutuk kita sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Jadi sekarang kalau kita berbicara tentang Yesus, maka kita berbicara tentang segala kutuk, segala dosa, segala penderitaan, kuasa iblis sudah ditaklukkan di dalam Yesus Kristus. Kemarin saya menerima video yang sangat membuat saya kagum akan Yesus. Kesaksian dari seorang mantan pengikut setan yang cukup punya posisi di komunitasnya.
Lalu tiba-tiba dia berada di satu komunitas itu, menurut kesaksiannya, dia bertemu dengan Lucifernya, pemimpinnya. Lalu di belakang itu ada foto Tuhan Yesus sedang bersedih. Lalu ibu ini nanya ke Lucifer itu foto siapa? Yesus Kristus. Kok sedih? Ya kan kematiannya sedih. Lalu tiba-tiba si ibu ini nanya lagi ke Lucifer. Ada enggak yang mampu, yang sanggup mengalahkan Yesus itu? Lucifer ngomong, semua yang ada di bawah kolong langit ini tidak ada yang mampu melawan dia. Si ibu ini yang bersaksi ini ngomong, Lucifer pemimpinnya saja mengakui tidak ada yang mampu mengalahkan Yesus Kristus. Dan itu memang fakta bahwa segala sesuatu bertekuk lutut di bawah Yesus Kristus. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Karena itu ayat ini berkata, nama Yesus nama di atas segala nama. Jadi kekristenan bukan berbicara tentang pelayanan kita. Bukan tentang apa yang saya lakukan di sana. Tapi kekristenan itu berbicara tentang apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib buat saudara dan saya. Saya waktu di live ada orang yang bertanya seperti ini. Pastor, boleh nggak orang Kristen itu merokok? Pastor, boleh nggak orang Kristen itu minum minuman keras? Dalam hati saya, ini pertanyaan-pertanyaan yang belum tahu tentang karya Yesus. Lalu saya tunjukkan ayat. Jangankan tentang merokok, main judi dan segala macam. Firman Tuhan berkata, perbuatan baikmu pun, perbuatan kebenaranmu pun di mata Tuhan itu seperti kain kotor. Nah, tujuan pertanyaan itu apa? Supaya kita mengandalkan perbuatan diri kita toh. Tuhan berkata perbuatan baik saja, kesalehan kita saja itu di mata Tuhan seperti sampah, kain kotor. Jadi kalau di hadapan Tuhan kita mengandalkan seperti orang kaya yang bodoh datang kepada Yesus. Yesus, apa yang harus aku lakukan supaya aku masuk surga? Dia pingin dipuji di banyak orang. Lalu Yesus berkata, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormatilah orang tuamu. Guru, semenjak aku muda, aku sudah melakukan itu. Harapannya Yesus ngomong seperti ini, contohlah Frankie, oh gitu kan, supaya dipuji. Kasih persembahan, kasih perpuluhan. Saya paling taat, tidak pernah lupa memberikan persembahan, maunya dipuji. Tapi Yesus berkata, buang, jual semua hartamu, ikut aku. Firman Tuhan berkata apa? Dia lebih memilih hartanya daripada Yesus. Cerita ini tidak mengajarkan kita supaya kita ikut Yesus itu harus miskin baru diperkenan. Bukan. Orang-orang yang mengikut Yesus semua diberkati. Abraham diberkati, Ishak diberkati, Salomo diberkati. Konteksnya bukan tentang harta. Tentang hatinya bukan tertuju kepada kerajaan surga, tapi hatinya tertuju terikat kepada kerajaan dunia. Waktu Yesus bertemu dengan Sakeus, orang kaya, bahkan orang yang dibenci para pemuka agama, Sakeus sudah dicap, dimateraikan, tidak boleh masuk di dalam bait suci. Seluruh keluarganya tidak boleh dicap oleh pemuka agama. Tapi ketika Yesus datang kepada dia, Yesus tidak berkata, nanti kita ke bait suci. Tapi Yesus berkata, hari ini aku mau tinggal di rumahmu. Yesus tidak bicara tentang hartanya. Yesus tidak bahas tentang pekerjaannya. Yesus ngomong, aku mau tinggal bersamamu. Aku mau tinggal bersamamu. Karena hatinya Sakeus bukan lagi tentang harta. Hatinya Sakeus bukan lagi tentang kerjaan. Hatinya tentang Tuhan.
Saya berdoa jemaat keluarga Kristus, semua orang yang diberkati, orang yang sukses, sukses dalam keluarga, sukses dalam pekerjaan. Engkau diberkati sangat kaya dan amat teramat kaya, katakan amin. Tapi ingat, itu bukan tujuan. Itu fasilitas untuk kita dipakai Tuhan, memperluas kerajaan surga. Katakan amin. Jadi kerajaan surga, fokus pembahasannya adalah tentang karya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Terus, tak akan hilang. Jadi sekali Yesus, selamanya Yesus. Bahkan ada pujian yang lagi terkenal sekarang. Jangan jual Yesus oleh karena harta. Jangan jual Yesus oleh karena cinta. Jangan jual Yesus oleh karena tahta. Yesus lebih mulia dari segalanya. Anak muda, jangan jual Yesus karena pacarmu. Jangan jual Yesus karena harta. Tapi pakailah hartamu untuk Yesus. Pakailah keluargamu, pakailah posisimu, pakailah apa yang engkau punya untuk nama Yesus dipermuliakan. Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang kedua, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Karena kerajaan Elohim bukanlah tentang makanan dan minuman, tetapi tentang kebenaran dan damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus. Yang pertama tadi kita sudah bahas tentang kebenaran. Yang kedua adalah tentang damai sejahtera. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Elohim. Jadi kita itu kehadiran kita membawa damai. Bukan membawa pertengkaran. Ada orang loh, kalau dia nggak ribut dengan yang lain kayaknya dia bukan manusia. Maunya ribut saja. Padahal ini kumpulan hamba-hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan yang dibahasnya firman, inginnya ribut, inginnya bertengkar. Bahkan ada orang yang saya temukan, dia yang merasa dia yang paling dipakai Tuhan. Dia punya karunia penglihatan. Tapi anehnya yang dilihat setan terus. Yang dilihatnya setan terus. Saya pernah pelayanan di Bandung. Jadi kalau dia datang ke rumah tempat ibadah, kalau kita kan datang tempat ibadah duduk berdoa. Terima kasih Tuhan, lalu menyembah. Tapi kalau orang ini datang ke gereja, hadiratnya mencekamkan. Apalagi datang ke rumah, penunggunya, kuasanya hebat sekali. Setannya kuat di sini. Jadi waktu pelayanan saya masih ingat. Sementara saya di belakang, lagi puji-pujian, dia lihat seperti ini. Pastor, saya datang. Kenapa Bu? Saya lihat banyak setan-setan menari-nari di mimbar. Baju hitam semuanya. Saya bilang, Bu, kayaknya ibu setannya di sini. Orang semua merasakan hadirat Tuhan. Orang semua melihat kemuliaan Tuhan. Hanya kamu yang melihat setan. Jangan-jangan ibu lihat saya juga lihat setan. Iya, sepertinya pastor perlu pelepasan. Nah kan, saya sendiri. Lalu saya berkata, ayatnya di mana? Bahkan kalau orang ini datang pelayanan. Saya lihat. Nanti ada musibah 3 hari ke depan. Dan saya lihat di rumah ini banyak setannya. Nah coba, kalau pelayanan model seperti ini. Lalu dia pergi, ditinggalkan dengan pemahaman seperti itu kepada jemaat. Apakah ada damai sejahtera atau ketakutan? Yang ada ketakutan. Banyak pelayanan model seperti ini merasa dipakai Tuhan, orang inilah yang dipakai setan. Kalau orang yang dipakai Tuhan, kembali lagi ke poin 1.
Pembicaraannya tentang Yesus. Engkau dikasihi, engkau diperkenan. Saya berkata, saya juga punya karunia penglihatan. Saya punya karunia penglihatan. Saya bisa melihat Bapak Anto lagi ngapain, mau minum dia. Itu penglihatan jasmani. Tapi benar punya. Saya pergi ke rumah siapapun saya tahu ada kuasa gelap atau tidak. Tapi itu tidak saya ceritakan. Kalau saya ceritakan dia takut. Yang ceritakan saya ini bukan utusan setan. Saya ini utusan Yesus. Yang harus saya ceritakan adalah Yesus. Yang saya ceritakan tentang kuasa Yesus. Kalau ada setan di sana, kita melangkah, setan harus pergi. Tapi kalau kita ada di sana, lalu setan menari-nari, di mana kuasa Tuhan? Takutnya setannya sudah berkuasa di dalam pikirannya. Pelayanan seperti inilah pelayanan yang membawa ketakutan. Orang seperti ini harus dibaptis ulang langsung ke Sungai Yordan. Repot melayani orang seperti ini. Lihat sedikit, saya melihat di wajah Pak Petrus. Kalau saya berkata, saya melihat ada Roh Kudus. Nah kan gitu yang benar toh. Saya melihat di belakang Bapak itu ada makhluk yang besar, menyeramkan. Bapak damai atau takut? Pelayanan yang berasal dari surga itu membawa damai sejahtera. Kalaupun dosa disingkapkan, ada damai yang membawa kita bertobat. Katakan amin. Jadi kemana kita berada, ada damai. Di dalam keluarga pun orang ini membawa damai. Jangan sampai di dalam keluarga orang ini bawa rusuh. Kalau dia datang, diam. Yang tidak masalah pun dibahas nanti. Yang tidak masalah pun dibahas. Tapi kalau orang ini datang, wih, senang saya Pak Petrus datang. Senang saya Pak Franky datang. Kehadirannya langsung mengubah suasana. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Kedatangan Bapak Ibu diharapkan orang lain. Karena kedatangan kita pasti membawa suasana damai. Membawa suasana sukacita. Jadi kehadiran kita jika membawa perpecahan, itu utusan dari surga atau utusan dari neraka. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Bapak Ibu semua datang kemanapun utusan dari surga. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dan yang terakhir, sama-sama kita baca. Yang tadi ayatnya, sebab siapa yang, tetapi tentang kebenaran dan damai sejahtera, yang terakhir, sukacita dalam Roh Kudus. Jadi poinnya adalah membawa sukacita dalam Roh Kudus. Bukan sukacita di dugem ya. Bukan sukacita karena minum alkohol. Gitu. Hidup ini indah. Bangun besok pagi mikirin utang lagi. Karena sukacitanya karena pengaruh alkohol. Karena itu firman Tuhan berkata, hendaklah kamu dipenuhi oleh Roh Kudus, bukan karena anggur. Dipenuhi oleh sukacita Roh Kudus, sukacita yang lahir dari hubungan dengan Tuhan. Gereja ini mengajarkan kepada jemaat untuk memiliki hubungan dengan Tuhan. Dan hubungan dengan Tuhan secara pribadi itulah yang melahirkan sukacita. Yang tidak bisa kita beli, yang tidak dapat kita dapatkan dari dunia ini. Ada sukacita yang mengalir. Kalau dari dunia ini sukacita dari dunia, dari luar ke dalam. Dan sukacitanya itu bersifat sementara. Habis alkoholnya, habis uangnya, tidak ada lagi sukacita. Pak, saya stres. Saya harus healing. Saya mau jalan-jalan, shopping. Untuk saya kembali bersukacita. Healinglah dia, shoppinglah dia, bersukacita dia. Setelah pulang dari healingnya, dari shoppingnya, kembali ke rumah makin
Stres karena ternyata untuk healing butuh biaya yang banyak. Nambah utang, nambah biaya, nambah semuanya, makin stres. Tapi sukacita yang lahir dari hubungan yang akrab, karib dengan Tuhan. Sukacitamu itu akan terus bertambah, bertambah dan tidak akan berkurang. Sukacitamu itu akan mengalir kepada orang lain. Lihat wajah kita, orang lain ikut bersukacita. Katakan amin. Jadi sukacita bukan karena yang lain. Anak saya 2 perempuan. Dua-duanya. Bagi orang Batak harus dipaksakan punya anak laki-laki. Jadi sering ditanya, belum punya anak laki-laki, kan kesel ditanyain gitu. Belum punya anak laki-laki. Lalu saya ngomong ke istri dan ke keluarga. 2 putriku bagi saya itu adalah wanita yang sangat berharga. Saya akan menutup mata dengan sukacita yang besar. Karena sudah mempersiapkan kedua putri nanti yang akan bekerja dan terlibat di dalam kerajaan surga. Karena mau ada penerus saya nanti, saya tidak bisa menyaksikan dan melihatnya seperti apa penerus saya. Tapi yang saya pastikan keturunan Bapak Ibu, semuanya keturunan yang sudah terlibat di dalam kerajaan surga. Katakan amin. Karena upahmu selamat itu anugerah, selamat itu gratis, tapi upah di surga karena mahkota di surga, karena apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia. Katakan amin. Dan sukacita itu lahir dari komunitas. Komunitas Tuhan, anak-anak Tuhan. Gereja ini mengadakan komsel ya. Bapak Ibu terlibatlah di sana. Jangan sampai kita punya komunitas dunia, punya geng, punya apa lagi, geng motor, geng apakah. Tapi biarlah Bapak Ibu memberikan diri untuk punya komunitas dan bertumbuh di sana. Sehingga sukacitamu dari komunitas itu bertambah-tambah. Katakan amin. Tadi yang kesaksian pujian dia ngomong, terima kasih buat Bapak Gembala, Ibu Gembala telah besuk. Karena ada komunitas. Karena ada hubungan. Seandainya tidak ada hubungan, maka tidak ada kunjungan. Tapi karena ada hubungan, kemarin minggu yang lalu ada jemaat yang meninggal dipanggil Tuhan. Dan saya dengan jemaat ini dekat. Dan saya jadikan dia sebagai gembala FB, Family Blessing. Dia dipakai Tuhan. Karena dia punya komunitas, komunitasnya itu. Saya lihat, saya terharu sekali. Saya bersama ada jemaat. Pergi ke rumah sakit. Sudah mayat di sana sudah tidak bernafas lagi. Proses perpindahan dari rumah sakit ke rumah duka. Kami ikut terlibat di sana. Sampai orang itu berada di peti mati. Dengan tenang, keluarga sudah tenang. Jam 2 pagi baru kami pulang. Baru besoknya ibadah penghiburan. Semua orang-orang pergi. Kami bersama jemaat hadir memberikan penghiburan. Jam 12 malam baru pulang. Ada penghiburan, ada sukacita yang ditularkan di dalam komunitas. Bapak Ibu, terlibatlah di dalam komunitas gereja keluarga Kristus. Karena disinilah kita bertumbuh bersama-sama, digembalakan bersama-sama dan melayani untuk kerajaan surga bersama-sama. Yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Pemain musik boleh maju ke depan. Kembali lagi fokus kita kepada kerajaan surga. Ingat Yesus berkata di Lukas 4 ayat yang 43. Aku harus memberitakan Injil kerajaan surga ke kota-kota lain. Karena untuk itulah aku diutus. Dan selama 40 hari Yesus masih hidup bersama murid-muridnya. Yesus selalu berkhotbah dan menyampaikan pesan
tentang kerajaan surga. Supaya murid-muridnya tidak fokus lagi kepada kerajaan di Israel. Karena itu mereka mau rela mati. Karena mereka sudah berpikir kerajaan surga adalah bagianku. Kerajaan surga adalah bagian Bapak Ibu. Teman musik boleh maju ke depan. Hidup ini adalah kesempatan. Mari jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri.